Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan jawaban salam ini Allah kasih turun rahmat pada desa Karangjaya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ila akhiril ayat. Nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Desa Karangjaya, sahabat saya, saudara saya, Pak Lareri, SPD, SPDI, MPD, Masya Allah, luar biasa. Yang kita hormati juga Pak Sekdes, yang masih muda, masih gagah, Masya Allah, sehat selalu Pak Sekdes. Yang kita hormati Bapak Kep, Bapak Raja, yang kita muliakan tua-tua adat, tua-tua tokoh masyarakat, Bapak Imam dan staf penghulu, abang saya, Bang Lan, dan semua Pak Saudara semua Desa Karangjaya yang tak sempat beta sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat oleh Allah, diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, Masya Allah, tadi luar biasa. Kita juga sudah sering menghadiri acara pingitan, tetapi ini baru kali pertama kita menyaksikan sendiri pingitan yang sangat luar biasa. Dikatakan orang buta pun acara pingitan yang sangat luar biasa. Dipadukan tadi, malah bilang dipadukan dengan adat, disandingkan dengan agama. Karena memang agama dan adat itu tidak boleh lepas. Tapi harus kita ingatkan siapa yang imam, siapa yang makmum. Jangan katong balik. Yang imam itu adalah agama, sementara adat itu adalah makmumnya. Dua ini tidak bisa katong lepas pisahkan. Harus berjalan seiring dan sejalan. Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ada acara pingitan, kemudian ada acara tusu talingan ya. Tadi betul tusu atau memang cuma pasang tusu langsung? Belum termanangi sebab ilmu. Memang kata orang butuh pengilmu kau melawan. Kamu ntar bisa mampu pel, kita kasih ngomong. Masya Allah. Karena kalau ditus itu pasti yang mana disaki ya, tapi Masya Allah luar biasa. Kemudian dilanjutkan dengan acara akikah yang tadi beta hitung mangkali 10 lebih apa. Kalau soal cetak generasi kata ntar mampu blok, kampung-kampung lain ntar mampu blok kata Desa Karangjaya. Betul kasih? Masya Allah. Generasinya kata harapan mudah besok-besok dong akan tumbuh menjadi anak-anak yang punya kualitas, integritas, yang punya moral, yang punya etika, yang bisa menggantikan katong pada tahun-tahun selanjutnya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, beta yang lama, tapi ada dua hal saja. Yang pertama, beta mau sampaikan begini. Katong orang tua ini punya tanggung jawab yang sangat penting. Tanggung jawab yang paling penting bagi orang tua adalah ibu sekalian, bapak sekalian. Katong sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, katong punya tanggung jawab. Tanggung jawab pertama adalah tanggung jawab terhadap pendidikan keimanan katong anak. Ini terlihat dari pertama, semenjak katong anak lahir, seorang ayah itu harus mengadhankan anaknya di telinga kanannya, kemudian iqomah di telinga kirinya. Ini mananya apa? Sekalian, mananya apa? Supaya anak ketika dia baru lahir itu, kalimat pertama yang harus dia dengar itu adalah kalimat tauhid. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab katong. Jadi bukan cuma katong sekadar cetak, mohon maaf, katong perbanyak anak, tetapi katong tidak perhatikan dia punya pendidikan keimanannya, itu katong berdosa. Karena Nabi katakan begini, sekalian, Nabi katakan begini. Tahukah kalian orang yang mandul?
Mata uduna raqabu fikum. Tahukah kalian orang yang mandul itu? Kata para sahabat bertanya begini, sahabat bilang begini, alladzi la yuladu lahu. Sahabat bilang begini, orang yang mandul itu kalau kau pikir adalah orang yang punya anak. Nabi bilang laisa dzaka biraqub. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan orang yang mandul. Tetapi orang yang mandul adalah kata Nabi, orang yang punya banyak anak. Tetapi ketika dia meninggal, anak-anaknya tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada dirinya. Maka anak yang terpenting harus kita didik adalah didik keimanannya. Nah, tadi kita sudah lihat tadi akikah. Akikah itu apa Bapak sekalian? Akikah itu kata Tuhan Nabi, kullu gulamin rohinatun bil aqiqat bi aqiqati. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Ada 3 hal. Yang pertama, tudbaku yauma sabi'ihi. Yang pertama disembelih kambing pada hari ke-7-nya, hari ke-7. Ketika dia lahir hari ke-7 disembelih. Ustaz katong belum bisa bikin hari ke-7, bikin hari ke-14. Ustaz katong belum bisa bikin hari ke-14, bikin hari 21. Ustaz katong belum bisa. Di mana kapan katong ada waktu diberikan rezeki, katong bikin. Yang kedua, dicukur rambutnya. Nah tadi itu anak-anak sekalian ketika tadi sudah itu tadi syarat. Diganti tadi syarat. Tapi setelah itu harus dicukur habis rambutnya. Ditimbang lalu nanti akan diberikan sedekah. Yang ketiga adalah wayusama, dikasih nama. Nah, Bapak sekalian, ini penting. Ini penting. Ini penting. Nama, kalau kasih nama para ketumpung anak-anak itu, mohon maaf. Ibu, bapak-bapak, nama itu doa. Semesti harus nama di bahasa Arab, semesti. Mau pakai ketumpung bahasa, mau cia-cia, mau tomia, mau apa, silakan. Yang penting maknanya itu baik. Ini, mau bahasa apa saja, yang penting namanya itu baik, maknanya itu baik. Karena nama itu doa. Ibu, nama itu dia bisa memberikan dampak psikologi kepada ketumpung anak. Kalau ketumpung kasih nama ketumpung anak asal saja baru nama yang bagus, dia akan minder ketika dia besar, dia tumbuh besar, bergaul dengan teman-teman, dia akan menjadi bahkan ejekan teman-temannya. Maka pilihkan orang tua itu sebelum dia punya anak lahir. Beta sebelum beta punya anak lahir lagi masih dalam proses saja, itu beta sudah siapkan dia punya nama, laki-laki perempuan. Atau tak tahu? Siapkan nama. Dia punya nama laki-laki satu, nama perempuan satu. Disiapkan tempo. Jangan ketemu anak lahir baru ketemu cari. Jangan, siapkan nama, beri nama. Nah, yang pertama. Boleh lanjut ibu-ibu sekalian satu lagi. Boleh? Boleh ya? Ya, Yutan Sadiki, Masya Allah. Surga, ya? Surga. Masya Allah. Allah, surga. Ya Allah. Yang kedua, tanggung jawab moral. Nih, tanggung jawab moral. Masya Allah. Beta kemarin pas di Batu Boy, tabe beta sih bermaksud menyinggung. Beta baku dapat dan pasai bilang, pasai kasar perbeta. Mudah-mudahan ini benar. Mudah-mudahan ini benar. Pak Ustadz, kalau di Karang, alhamdulillah untuk sabung ayam, alhamdulillah susah ada lah. Betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Tapi sekalian, berkah itu Allah dari langit. Kalau Allah maka suruh berkah di sekarang ini, sarannya cuma 2. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin, bertakwa dan beriman kepada Allah. Didik ketumpung anak-anak Bapak Ibu sekalian, didik ketumpung anak-anak supaya dong punya etika, dong punya attitude, dong punya moral. Dulu katon sekolah, katon dengar, katon mau jalan di orang tua saja itu. Tapi anak sekarang sih apa? Dia tidak. Mudah-mudahan di Karang sih. Dong malah mau tabrak orang tua nomor tak peduli. Mudah-mudahan di Karang sih. Mudah-mudahan di Karang sih. Mudah-mudahan ya Allah. Jauh-jauh. Bapak Desa, tanggung jawab Bapak Desa. Tanggung jawab Bapak Desa. Yang ketemu semua. Didik supaya ketemu tahu attitude.
Dia tahu dia punya sopan santun, tata krama, moral kepada dia punya orang tua, kepada dia punya guru, kepada orang yang lebih tua daripada dia. Dia tahu, dia didik itu, supaya dia tahu itu. Jangan sampai kalau tidak didik moralnya, anak mau pukul dia punya bapak. Kita diceritakan nih, mohon maaf ini. Tapi bukan di kampung, di Karang, mohon maaf, bukan di Karang. Mohon maaf. Ada di satu kampung, kita perlu sebut namanya, Bapak Desa. Anak minum sopi bersama orang tuanya. Abang, mohon maaf. Raja Bapak Kep, ini serius. Anak duduk minum sopi itu bersama dia pun bapak. Baku sloki, baku tukar sloki. Baku tukar. La ilaha illallah. Kata didik kata anak seperti itu. Tadi ayat yang kita baca tadi terakhir. Ayat yang kita baca tadi itu dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga sepun diri, jaga sepun keluarga, jaga sepun istri, jaga sepun anak-anak dari siksanya api neraka. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita punya anak-anak yang tadi akikah, yang tadi ditusuk telinganya dan yang pingitan. Tadi Bapak saya bisa bahwa kalau pingitan itu tanda bahwa dong sudah siap untuk membina, betul ya Bang, membina rumah tangga. Nah, sebelah sudah ini, terus balik sebelum sudah ini ya, sudah. Mudah-mudahan yang di atas ini yang belum menikah, semua sudah menikah atau belum ada menikah? Sudah nikah. Ada yang belum nikah. Mudah-mudahan yang belum menikah ini diberikan jodoh yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang dapat beta sampaikan, lebih dan kurangnya beta mohon maaf. Beta tidak masuk untuk menggurui, cuma kasih ingat saja. Kasih ingat beta pendiri sendiri dan saudara semua. Terima kasih, beta akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Desa di bisi-bisi baca doa lah. Baik. Mari kita baca doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahibul haja dan katong semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan punya anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang mengharumkan nama orang tuanya, memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وأولادا صالحا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه يا رزاق يا غني يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم